Hai, mari battle bandingin makeup favorit gue tahun lalu dengan versi baru. Gue pakai sebelah-sebelah favorit lama di kiri dan baru di kanan. Kalau kalian nonton video minggu lalu pasti udah kena spoiler. Tapi ya udahlah ya. Di video ini nggak semua step sih yang beneran ganti favorit dan bukan masih bolak-balik kesukaan gitu. Disclaimer, ganti produk kesukaan bukan berarti yang lama jadi jelek atau gimana. Ketemu alternatif yang buat gue lebih cocok aja. Oh, semua produk di list di deskripsi ya biar gampang bandinginnya. Let's get to the video. Oke, sebelum ke side-by-side makeup favorit, gue pengen nyobain color corrector Peach MOP. Tuh, coba lihat perbandingannya. Punya Sanye oranye, sedangkan MOP Peach. Hampir mirip warna concealer biasa. Harganya jelas lebih tinggi sih, tapi setelah coba beberapa kali, I would say dia emang bagus dan hasilnya terbilang soft. Oranye lebih masuk buat sawo matang ke gelap. Peach untuk fair skin tone ke sawo matang kayak gue juga bisa, misal mau hasil lebih natural. Kalau misal lo udah punya yang oranye dan terlalu pekat di blend kelihatan kusam, campur aja sama concealer dulu baru apply di muka. Di under eye tampak mirip skin tone gue sehabis di blend, that's a good one. Spot conceal timpa concealer yang sama biar adil kanan-kiri. Di kiri ingat favorit lama, ini foundation punya Dermi Beauty. Udah dipakai di berbagai occasion dari tampil dance sampai wisuda. Gue suka karena dengan medium to full coverage, dia somehow ngasih efek blurring di muka. In my opinion, dia masih tergolong foundation ringan, buat daily pun masih nyaman dipakai. Ada oksidasi dikit, tapi ketahanannya bagus, awet di muka oily acne prone gue. Kelihatan ya, di blendnya juga gampang, matte finish ringan. Oh iya, ini foundation Dermi Beauty kedua gue by the way, jadi bukti beneran suka sama dia. Di kanan favorit gue terbaru adalah BB Tint dari Wardah. Sama-sama produk lokal, I like that aspect. Dia ada dua versi ukuran dan ini versi lebih kecil. 15 mili kok cukup banyak. Sebelum masuk ke poin yang disuka, kritik gue karena nggak ada produk sempurna adalah shade-nya dikit, cuma 4. Gue tergelap dan masih keterangan pula di gue. Anyway, meski BB Tint, coverage-nya medium to full, but feel-nya super ringan. Matte finish ringan juga, bukan tipe kering kerontang gitu loh. Untuk ketahanan, dia cukup bagus dipakai seharian, nggak gampang hilang. Poin lain yang disuka tentunya perihal harga. Yang 15 mili ini 30 ribuan aja. Ini beda shade-nya ketara kiri kanan, tapi sama-sama matte cakep hasilnya. Concealer, favorit lama ada dari Rose All Day. Dia tipe concealer ringan dan lembab, ada efek hydratingnya. Blendable abis, medium dan bisa di-build hingga high coverage. Nggak gampang creasing pula, I would say kenapa nggak jadi concealer favorit gue lagi, soalnya dia agak terlalu hydrating pas dipakai semuka. Oil controlnya kurang. Di luar itu, it's a decent concealer. Dua concealer favorit ini sama-sama lokal juga, baru sadar. Favorit baru ini punya Lux Crime. Iya, ukurannya emang bantet. Aplikatornya gede, jadi nggak capek keluar masuk buat ambil produknya. Dia finishnya lebih matte dari Rose All Day, tapi masih skin-like finish, medium to full coverage, buat spot conceal, under eye, sama semuka nyaman dipakai daily. So, kenapa pindah ke Lux Crime ini ya karena pemakaiannya lebih versatile. Soal harga, dua concealer ini sama-sama di bawah 100 ribu. Next, berpindah ke loose powder ada dari Something dan Dazzle Me. Si Something ini favorit lama tapi masih sangat gue suka. Partikel halus dan kemampuan oil controlnya bagus, bikin makeup tahan lama seharian. Ini punya gue masih banyak banget isinya. Gue suka dia tuh matte finish, cuma nggak kerasa kering kerontang. Ini dulu selalu gue combo sama si foundation Dermi, kalau mau makeup stay dari pagi sampai malam. Yang kurang gue suka palingan ukuran puffnya kecil, cuma 2 jari muat. I know, super remeh, tapi for me, agak kurang enak aja pas pakai. Kenapa beralih ke Dazzle Me? Probably karena kualitasnya mirip-mirip, sama-sama bagus, dengan harga lebih affordable di bawah 50 ribu. Isinya juga nggak jauh beda, sama gue nggak seboros itu ternyata kalau pakai bedak tabur. Nah, puff Dazzle Me agak gedean, sehingga muatnya nyampe 3 jari. Lebih nyaman for my personal taste. Hasil di muka ngasih blurring efek tanpa bikin kaki kering. Ketahanannya bagus dan oil control lumayan. Nggak ada bau terlalu wangi pula. Ini pilihan gue kalau ada yang nanyain rekomendasi loose powder affordable. Beralih ke kontur, dua-duanya bentuk powder. Ini dari Vocalour. Nggak bohong ya, favorit. Kelihatan itu hit pen. Highlighternya ntar gue tunjukin kenapa gue nggak suka. Buat sekarang mari fokus ke konturnya dulu. Yes, ini nanti setengah-setengah konturnya termasuk hidung. So let's see ntar kelihatan ngaco atau enggak. Warna kontur 2 si Vocalour ini nggak cool tone, jelas lebih ke warm tone. Kelihatan punya tone hangat gitu. Tentu masih cakep pas di-apply, pigmentasinya cukup tinggi. Formulanya powdery dikit, hanya aja fallout-nya nggak ganggu.
Karena pigmentasinya lumayan, ada tendensi bisa ngeblok. Jadi lo pakainya di build aja, jangan langsung templok di wajah. Ini balik ke selera sih, soal kontur abu atau enggaknya. Si Focal Powder Contour nggak nyampe oranye kayak versi cream sticknya. Kalau udah nyampe oranye, jatuhnya bronzer namanya. Semisal lo pengen kontur Vocalour ini, beli yang satuan aja, jangan yang duo sama highlighter. Palet kontur Judy Doll juga ada highlighter, tapi jelas lebih lengkap karena isinya 4 shade. Buat konturnya sendiri ada versi lebih abu, ada versi nggak terlalu cool tapi lebih gelap. Gue pakai opsi kedua. Pigmentasinya cukup, emang nggak sepigmented Vocalour, tapi dia formulanya lebih halus, fallout-nya minim, pas di muka nggak patchy atau gimana. Buat pencinta kontur cool tone, dia pas banget. Di video kelihatan ya tipenya lebih ke buildable, cuma gue lebih suka yang begini biar meminimalisir ngeblok dan berakhir susah di blend. Selain itu, transisi ke yang nggak kena kontur tampak lebih mulus. Setuju nggak? Bisa kelihatan ya di sisi kiri lebih warm, sedangkan kanan lebih abu. Di Vocalour nggak ada, jadi videonya gue skip setelah pakai highlighter matte Judy Doll. Berpindah ke eye makeup, first eyeshadow. Edisi eyeshadow netral ya, biar lebih kepake daily. Lagi-lagi favorit baru dan lama dari brand lokal. Ini dikirim menggunakan eyeshadow 9 warna Iomi varian Sunset. Warm tone dan agak condong ke merah. Ada juga varian coklat cool tone yaitu Dreamscape. Formula Sunset dan Dreamscape ini sama, pigmented dan relatif mudah di blend. Color story-nya lumayan, ada dari terang ke gelap. Harganya di bawah 100.000, omong-omong, matte-nya ini nggak ada masalah untuk terus di build kalau dirasa kurang pekat. Satu poin yang mesti disebut adalah dia tipe powdery, jadi fallout-nya bisa banyak, di-tap-tap sebelum pakai aja. Setelah mid shade tadi, gue timpa darker color dengan tone kemerahan ini. Nanti kelihatan warm tone-nya beda dengan produk sebelah. Pas ditimpa dan ditumpuk gini nggak patchy, nggak rewel susah digabung karena di blend-nya pun again, relatif mudah. Buat daily look atau glam makeup bisa banget sih. Shade ini dijadiin liner. Kelihatan ya cukup pekat, nggak nyaru dan gue suka karenanya. Beralih ke shimmer, formula Iomi itu lumayan sparkly, cakep pas kena cahaya partikel kilaunya nggak nanggung. Dia emang tipe shimmer yang punya base warna, jadi bisa nimpa dan nutup warna di bawahnya sewaktu di-apply. Ini lebih dari cukup, but you know, tipe shimmer kecintaan gue bentuk gimana. Overall eyeshadow yang compact dan ringkas, meski plastik, dia feel packagingnya nggak rapuh. Pindah ke favorit tahun ini ada dari brand Second Date, yakni Instapeach Eyeshadow Palette. This is my favorite eyeshadow palette dari segi pemilihan warna dan formula. Tuh, cakep kan? Bisa langsung kelihatan warna-warnanya lebih variatif, jadi bisa bikin look lebih versatile dari Iomi tadi. Karena lebih banyak shade-nya juga sih, kalau dibandingin Iomi, Matte Second Date ini lebih enak dipakai karena dia condong ke battery. Bedanya apa? Lebih lembut sehingga less fallout dan di blend-nya pun cukup effortless. Tentunya masih dengan sifat pigmented, bisa di-build tanpa khawatir bakal patchy. Meski sama-sama warm, warna-warnanya lebih beda. Yang dipakai ini kayak mustard to orange, ada lebih ke oranye, ada juga yang punya hint mauve gitu. Rasio terang ke gelapnya juga bagus, pengalaman memperdalam warnanya pun tanpa kendala, bisa nyampur. No complaint, real, ini palet kesayangan gue sekarang. Biar sama ambil shade paling gelap dan dimanfaatkan untuk bikin liner. Buat Second Date, formula shimmernya lebih variatif, ada satin, shimmer biasa, shimmer topper sampai kayak pressed glitter. Gue kurang suka glitternya sih, modelan bulat gitu dan agak susah dibaurkan. Di area yang sama gue kasih shimmer emas ini. Tuh, langsung sparkly indah shimmering splendid. Sekilas kilaunya mirip ya, tapi partikel Second Date lebih berkilau. Lebih dalam tanda kutip blinding. Which is of course tipe favorit gue. Pokoknya eye makeup gue harus kelihatan dari jauh shimmernya. Nah ini side by side eye makeupnya. Kelihatan kan? Maksud gue Iomi lebih warm tone merah. Dua eyeliner kesayangan ini sama-sama murah di bawah 20.000. Favorit lama, klasik, punya pink flash. Mudah didapat di mana-mana dan emang lumayan banget terutama untuk harganya. Cukup pekat, hitamnya nggak abu-abu. Brushnya lumayan tipis, sangat bisa bikin eyeliner runcing tipis. Buat ketahanan di gue bagus kok, bisa stay seharian. Komplain gue sama dia tuh, gue nggak ngerti kenapa. Tapi kalau nggak dipakai lama, tintanya kayak ngumpul di ujung brush. Jadi bleber dikit pas pertama nyentuh kulit. Namun, setelah itu normal lagi. Oh iya, ada varian coklat, tapi menurut gue nggak jauh amat bedanya. Favorit baru ada dari brand lokal Salsa. Secara pigmen, dia nggak sehitam pekat pink flash, masih hitam bukan abu, tenang. Brushnya sedikit lebih kecil dan lentur. Gue prefer tipe begini ya, soalnya bikin liner tipis lebih mudah jadinya. Udah gue pakai di daily makeup dan cukup tahan lama seharian juga. Isinya pun banyak, 3 mili. So,
Gue pindah favorit ke Salsa ini karena bentuk brushnya lebih memudahkan kerja gue bikin liner. Jatuhnya selera ya itu, sama-sama bagus dan murah dua-duanya. First of all, gue pikir soal maskara karena bulu mata gue turun dan lurus. Tahun lalu gue demen Rose All Day, jangan ditiru please, ini udah lama punyanya. Dan maskara lebih pendek masa simpannya. But sampai sekarang nggak ada infeksi atau gatal, so I don't know. Ini versi lengthening, aplikatornya melengkung dikit, memudahkan apply dan nggak bikin bulu mata clumpy. Gue akui emang cakep hasilnya, lentik jigrak dan bisa stay seharian, dan menurut pengalaman gue nggak gampang bleber. Bulu mata lesu gue approve. I would say though, dia tipe maskara berformula kering. Maskara bikin lentik kebanyakan emang begitu, tapi Rose All Day ini lebih dry, efeknya dibersihinnya rada PR aja. Selalu berhubungan, jelas maskara tahan lama dengan agak repot bersihin. Tapi karena dry itu, dia kadang bikin bulu mata sedikit rontok pas dibersihin. Kelihatan kan? Hasilnya lentik cakep. Banyak brand lokal deh, gue baru sadar. Favorit baru ada dari Something varian Tipsy. Emang dimaksudkan untuk lengthening dan bikin lentik. Jangan tanya yang hangover gimana, nggak tahu, belum nyoba. Again, aplikatornya tipe melengkung. Sama kayak Rose All Day, dia pun bikin bulu mata gue panjang lentik jigrak seharian. Kemampuan nahannya bagus, nggak mudah smudge pula. No clumpy, bulu mata lentiknya cukup kepisah, sehingga nggak bakal kelihatan kayak kaki laba-laba. Lo bisa lihat sendiri, ntar hasilnya emang cakep real, gue nggak bohong. Meski sama-sama tipe maskara kering, I would say dibersihinnya nggak sesusah Rose All Day. Meski tetep, maskara waterproof tuh gampangnya dibersihin dengan oil-based cleanser. Nih perbandingannya, bulu mata emang ngasih efek lebih cantik ya buat eye makeup. Ini udah dipasang bulu mata palsu atas bawah, softless juga, tapi itu udah dari sebelum eyeliner sih. Beralih ke pipi, mari bandingkan blush. Alasan kenapa pindah dari favorit lama adalah, jangan ketawa, udah tinggal sisa-sisa butiran begini, udah ludes terpakai. Ini dari Mineral Botanica dan poin utama kenapa bisa jadi kesukaan adalah warnanya. Si hazelnut cream ini manis banget, super fresh, super pretty, peachy pink jatuhnya yang masuk banget di warm skin tone. Pigmentasinya buildable alias nggak langsung muncul. Dia jatuhnya lebih ke matte blush, jadi ada efek blurring dikit dan soft looking on my face. Galau mau beli lagi atau enggak karena bau-bau bakal discontinued, gue lihat nggak lagi dijual di banyak seller. Also poin kurang dari dia adalah kalau dipakai sendiri cepet hilang, jadi mesti dibarengin sama cream blush. Mungkin pada taunya Insta Perfect itu Wardah, cuma sekarang udah jadi brand terpisah. Cakep banget kan packagingnya? Feel mirip luxury dan super elegan. Ini shade 04 di video agak mirip yang sebelah, tapi aslinya lebih ke warm oranye. Pigmentnya sama, buildable dan soft looking di pipi. Bedanya, Insta Perfect ini blush yang ada kilaunya. Shimmer blush, tapi masih samar, nggak ganggu dan memperjelas tekstur. Cakep serius. Gue penasaran banget sama shade 03 tapi masih sold out kemarin. Tadinya dia lini premium Wardah, jadi buat sektor harga emang cukup tinggi di atas 100.000. Apakah worth it? Yes, kelihatannya tuh banget ke kulit. Pas pertama pakai langsung tahu bakal suka. Definitely worth the hype. Setting spray favorit tahun lalu dan ini udah botol kedua mau habis dari si makeup. Dia dikocok dulu dan gampang berbusa. Jadi kalau isinya tinggal dikit kayak gini repot soalnya. Loh pada lihat aja, kayak diludahin tahu nggak? Spraynya sendiri halus dan nyebar cukup rata. Cuma ya itu tadi kalau udah dikit agak susah. Di gue oil controlnya biasa aja. Sedangkan ketahanan lumayan. Hanya aja, emang bantu makeup kelihatan lebih nyatu dan nggak dempul. Isinya banyak, 100 ml. Secara keseluruhan a good setting spray. Bisa dijadiin primer juga. Yang baru adalah setting spray Skintific. Mesti dikocok juga, soalnya dia ada kandungan powder. ASMR dulu bentar. Gue suka spraynya, super halus dan rata. Nggak ada yang namanya berasa disemprot air keran. Karena kandungan powder tadi, hasil akhirnya jadi matte. Kalau dibandingin di sisi makeup ada kesan glow dikit, sedangkan sisi Skintific totally matte. Oil control dan ketahanannya bagus, bikin makeup stay seharian. So, personally untuk kulit oily acne prone gue lebih cocok sama dia. Balik dulu ke palette contour, alasan gue nggak demen banget sama highlighter Focallure adalah dia chalky. Partikelnya nggak halus dengan payoff alias kilau yang biasa aja. Warnanya nggak cocok pula di gue, kuning gitu. Dia tuh mau dibilang efek highlighter basah juga bukan. Soalnya kurang natural looking nyatu ke kulit. Bergaris di pipi hasilnya. Yang paling nyebelin adalah lumayan memperjelas tekstur. Nggak kepake banget di gue. Bandingin nih sama highlighter Judy Doll. Dia nih kayak agak glittery dikit tapi nggak chunky. Jadi masih halus di muka. Bisa dibikin sampai jeder blinding. Tapi soft pun masih bisa. Warnanya lebih masuk di gue. Nggak streaky dan nggak memperjelas tekstur. Sehingga jelas lebih demen si Judy Doll.
Lipis favorit tahun lalu adalah lip tint roll over reaction. Sampai sekarang masih demen sebenarnya. Dia nih tipe lip tint glossy banget, pigmented tapi bukan formula tipis. Ngerti nggak sih? Jadi pigmennya nggak ngumpul di tengah doang. Gel-like texture, lembab dan nyaman di bibir. Stay-nya emang nggak gitu kenceng, tapi touch up-nya gampang karena nggak bikin kering sama sekali. Dipakai pas make up-an atau bare face sama-sama indah. Varian warnanya juga cukup variatif. Tuh, my half lips look so pretty. Yang baru ini emang bukan produk persis karena glossy lip balm, namun favorit gue tahun ini lip cream plus lip gloss, alias lebih beda lagi. Jadi pindah ke favorit kedua ini dari Dear Me Beauty. Kayak namanya, lip balm yang ngasih efek lembab dan glossy sekaligus. Dia pigmented bisa di-build sampai lebih pekat, terbilang ringan, meski bisa dibilang formulanya lebih tebal dari lip balm biasa. Gue suka karena praktis aja. Kayak tinggal pakai dia udah bisa bikin bibir lembab, sekaligus ngasih warna pigmented dan mengilap juicy. Sekilas warnanya mirip, si roll over reaction lebih deep sebenarnya, dan kelihatan lebih glossy jelas soalnya lip tint. But, daily makeup Dear Me udah sangat cukup. And here's the final look. Menurut lo gimana? Sisi mana yang lo suka? Makeup favorit lama atau baru? Sekali lagi, meski ganti favorit bukan berarti yang lama disingkirkan, tetap dipakai, hanya ketemu yang bakal lebih sering digunakan aja. Berubah makeup kesukaan itu wajar ya, terutama kalau konstan nyoba produk anyar. Kalau lo gimana? Ada nggak makeup favorit yang akhirnya tergantikan? Coba share di komentar. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.